Penemuan jasad seorang lansia membuka misteri yang selama ini tersembunyi. Karena ketika diselidiki, ternyata kematiannya lebih mengarah ke pembunuhan. Jaksa yang mencoba menyelidikinya malah menemukan fakta mengejutkan. Karena ternyata semua ini berhubungan dengan kematian demi kematian yang selama ini terjadi. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Misteri apa yang menyelimuti pembunuhan-pembunuhan ini? Dan inilah filmnya. Film diawali dari penemuan jasad seorang lansia. Lansia ini tewas karena di masa tuanya yang sakit-sakitan tidak ada yang merawatnya. Bahkan jasadnya ditemukan beberapa minggu kemudian. Hari berlalu, beberapa orang dari Yaga Care Center datang mengunjungi seorang kakek bernama Umeda. Yaga Care Center sendiri merupakan agen perawatan para lansia. Mereka akan mengecek kesehatan lansia, membantu membersihkan rumah, dan juga memandikan mereka. Seorang perawat bernama Shiba yang saat itu memandikan Pak Umeda melihat putrinya Pak Umeda yang keteteran. Apalagi ketika rekannya ini cerita di mana putrinya Pak Umeda itu harus merawat ketiga anaknya terlebih dahulu. Saat anaknya pergi ke sekolah, putrinya Pak Umeda itu akan buru-buru pergi ke rumahnya Pak Umeda untuk merawatnya. Nah, malam harinya dia akan membantu suaminya di kedai miliknya. Bahkan dari raut wajahnya saja sudah terlihat jelas bahwa putrinya Pak Umeda ini sudah sangat kelelahan. Tiba-tiba saat mereka akan kembali, di tengah jalan, Shiba melihat seorang nenek yang keluar sendiri. Shiba mengenali nenek ini, dia bernama Nenek Miura. Nenek Miura ini agak pikun. Karena takut Nenek Miura tidak bisa kembali ke rumah, Shiba memutuskan untuk mengantarnya. Di tempat berbeda, seorang jaksa bernama Hidemi sedang bersama kliennya. Kliennya ini meminta agar dia ditahan selama 3 tahun. Dia menikmati ketika ada di dalam penjara, karena di sana makanannya ini terjamin. Ditambah lagi ketika dia di dalam penjara, ada pengobatan gratis. Jaksa Hidemi agak sedikit bingung, tapi inilah realita yang sering terjadi di Jepang, di mana para lansia sengaja berbuat kejahatan kecil agar bisa mendapatkan makan, tempat tinggal gratis, serta kesehatan di penjara. Sementara di kantor Yaga Care, atasannya Shiba yang bernama Motoharu memintanya untuk menggantikannya pergi ke klien mereka yang kini sudah meninggal. Karena malam itu, dia akan lembur untuk menyelesaikan laporan. Shiba pun mengiyakannya, dan 2 rekannya yang tadi pun bilang akan menemaninya. Nah, di sini, Shiba mencoba untuk menyemangati putri dari nenek yang meninggal ini, di mana Shiba bilang, di saat terakhir si nenek, setidaknya putrinya sudah merawatnya dengan sangat baik. Jadi di akhirat nantinya, si nenek pasti akan sangat bahagia. Rekannya yang bernama Yuki sangat kagum dengan Shiba, apalagi setelah tadi dia mendengar bagaimana Shiba mencoba untuk menyemangati keluarga mendiang nenek. Bu Inoguchi di sini bilang bahwa kematian nenek itu setidaknya mengurangi beban putrinya, karena putrinya ini seorang single mother sekaligus tulang punggung keluarga. Dia harus merawat anak dan nenek yang mengalami demensia. Jadi setidaknya dengan kematian si nenek, putrinya bisa bernafas lega. Malam harinya, seorang pria misterius masuk ke rumahnya kakek Umeda. Pagi harinya, ketika putrinya datang, dia mendapati bahwa kakek Umeda sudah tewas bersama dengan direktur Yaga Care, yaitu Pak Motoharu. Berita tersebut pun viral. Kepolisian saat ini menyelidiki kantor Yaga Care Center. Hasil otopsi sementara, di tubuh kakek Umeda terdapat kandungan nikotin.
Hal itulah yang digunakan pelaku untuk membunuh kakek Umeda. Para perawat Yagakure pun mulai diinterogasi. Nah, dari pengakuan ketiganya, Pak Motoharu ini orangnya suka minum dan punya permasalahan hutang. Ditambah lagi orangnya yang sedikit temperamen. Rekannya Jaksa Hidemi menjelaskan petunjuk yang dia temukan, di mana ditemukan kandungan alkohol di tubuh Pak Motoharu. Diduga kematiannya ini karena terjatuh dari tangga saat mabuk. Lalu kunci-kunci milik lainnya yang ditemukan di apartemennya diduga didapatkan dari Yagakure Center. Jaksa Hidemi di sini bertanya-tanya, bukankah perawatan kakek Umeda ini bukanlah tanggung jawab Pak Motoharu? Tapi kenapa di malam itu dia mengunjungi rumah kakek Umeda? Kecurigaannya semakin mencuat karena ditemukan beberapa buku tabungan sekaligus kartu ATM di apartemennya. Tapi entah kenapa Jaksa Hidemi masih merasa ada kejanggalan di kasus ini. Tiba-tiba kepala kejaksaan memanggilnya. Kepala kejaksaan di sini memerintahkan Jaksa Hidemi untuk segera menutup kasus ini. Toh pelakunya juga sudah jelas, yaitu Pak Motoharu. Motifnya yaitu perampokan. Tapi Jaksa Hidemi tetap mencoba untuk melanjutkan kasusnya. Dia pun meminta bantuan kepolisian untuk mendapatkan rekaman CCTV di sekitar rumahnya kakek Umeda. Nah, ternyata yang terekam di CCTV justru adalah Shiba. Shiba pun dimintai keterangan, tapi dia hanya diam membisu. Jaksa Hidemi bertanya lagi, apakah sejak awal Shiba ini bekerjasama dengan Pak Motoharu untuk merampok kakek Umeda? Dan karena suatu alasan, dia bersitegang dengan Pak Motoharu dan membunuhnya. Jaksa Hidemi juga bertanya, apakah luka-luka di tubuhnya Shiba ini karena pertengkaran dengan Pak Motoharu? Shiba pun akhirnya cerita bahwa memang di malam itu dia pergi ke rumahnya kakek Umeda. Niatnya, dia ingin mengecek keadaannya karena perawatan kakek Umeda adalah tanggung jawabnya. Tapi secara tidak sengaja, dia malah memergoki Pak Motoharu yang saat itu merampok. Karena panik, Pak Motoharu mulai menyerangnya. Di saat itulah, Pak Motoharu malah terpeleset dan jatuh dari tangga. Jadi itu semua murni kecelakaan. Jaksa Hidemi pun bertanya, jika memang kejadiannya seperti itu, lantas kenapa Shiba tidak langsung melaporkan hal ini ke polisi? Shiba malah memberikan jawaban yang mengejutkan, di mana dia takut tidak bisa masuk kerja keesokan harinya. Dia takut tidak ada yang merawat para lansia karena Yagakure kekurangan orang. Jaksa Hidemi pun mencoba pergi ke huniannya Shiba. Nah, di sana Jaksa Hidemi menemukan beberapa catatan harian milik Shiba saat merawat para lansia-lansia ini 3 tahun terakhir. Dari keterangan polisi, ternyata Shiba ini sebatang kara. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dan dia tidak memiliki kerabat sama sekali. Keesokan harinya, Jaksa Hidemi mendapatkan petunjuk yang sangat mengejutkan, di mana menurut keterangan polisi, 36 kunci yang ditemukan di rumahnya Pak Motoharu adalah milik para kliennya di Yagakure Center. Yang bikin lebih mengejutkan lagi adalah 33 kliennya itu sudah meninggal dunia. Rekannya lalu diminta untuk mencari data-data para klien Yagakure Center yang sudah meninggal. Nah, ternyata sudah ada 69 klien yang meninggal dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Artinya, setiap 1 bulan akan ada 2 kliennya yang meninggal. Dan menurut data, jumlah kematian dari Yagakure Center ini paling tinggi daripada jasa perawatan lain. Tapi menurut keterangan polisi, kematian para kliennya ini tidak ada tanda-tanda kriminal. Rata-rata
kematiannya karena penyakit atau kematian alami. Jaksa Hidemi lalu menemukan keanehan, di mana 41 kasusnya terjadi di hari Senin siang atau Jumat dini hari. Data jadwal para perawat di Yaga Care Center pun mulai diselidiki. Nah, selama 3 tahun terakhir, hanya Sibalah yang rutin libur di hari Senin dan juga Jumat. Dan dari 41 kasus tersebut, ada satu kesamaan, di mana para lansia ini pasti tinggal sendiri. Nah, dari sini, Jaksa Hidemi mulai yakin bahwa Sibalah pelakunya. Tapi masalahnya, jika hanya mengacu pada data-data tersebut, tidak akan bisa. Mereka perlu bukti yang sangat kuat. Esok harinya, Jaksa Hidemi melaporkan temuannya itu ke Kepala Kejaksaan. Kepala Kejaksaan ini sangat kaget. Dia merasa bahwa Siba ini seorang psikopat. Nah, masalahnya 41 korbannya ini sudah dikremasi. Jadi, tidak akan bisa dilakukan penyelidikan ulang. Satu-satunya jasad yang bisa diselidiki adalah jasadnya kakek Umeda. Kepala Kejaksaan pun bertanya, apakah Jaksa Hidemi bisa mendapatkan bukti hanya dari jasadnya kakek Umeda? Ternyata Jaksa Hidemi sudah punya sebuah rencana. Siba pun diinterogasi kembali. Jaksa Hidemi menunjukkan 41 klien Yaga Care Center yang sudah meninggal. Dan meninggalnya mereka ini selalu di saat Siba ini libur. Dari catatan yang selalu ditulis oleh Siba tentang para kliennya ini, Jaksa Hidemi sadar bahwa Siba menulis apa yang dia lakukan setiap hari bersama para kliennya ini. Tapi anehnya, kenapa bisa Siba menulis tentang kliennya ini tepat di hari liburnya? Siba beralasan dia mendengar cerita dari keluarga klien. Jaksa Hidemi lalu menunjukkan sebuah alat penyadap yang diduga milik Siba. Ternyata benar, alat penyadap itu digunakan oleh Siba untuk mendengarkan semua kejadian di rumahnya Nenek Miura. Siba mendengarkan bagaimana putrinya Nenek Miura ini sangat kesusahan merawat Nenek Miura yang demensia. Tapi Siba di sini tidak mengakui semua itu. Dia lalu bertanya, apa motifnya menyadap para lansia ini? Jaksa Hidemi bilang agar dia bisa membunuh para lansia ini. Siba pun hanya tertawa. Dia bilang dia malah menyelamatkan 42 korbannya. Mendengar perkataan itu, Jaksa Hidemi hanya bisa diam tertegun. Jaksa Hidemi ini bilang bahwa Siba adalah seorang pembunuh. Siba mengiyakannya, tapi semua itu dia lakukan untuk membantu para keluarga korban yang kesusahan. Dia juga yakin bahwa apa yang dia lakukan bisa membebaskan mereka dari penderitaan di masa tua. Atas pengakuannya tersebut, Siba pun dijadikan tersangka utama. Para perawat Yaga Care Center yang melihat berita tersebut sangat terkejut. Apalagi Yuki yang begitu mengidolakan Siba. Sementara itu, kehidupan putrinya Nenek Miura semakin membaik sepeninggalnya. Bahkan kini dia bisa tersenyum bahagia ketika pulang bekerja. Di sisi lain, Jaksa Hidemi masih merasa ada yang janggal dari pengakuannya Siba. Karena Siba bilang korbannya ada 42. Sementara yang polisi ketahui saat ini hanya 41. Rekannya Jaksa Hidemi lalu bilang, apakah Pak Motoharu masuk dalam hitungannya? Jaksa Hidemi agak sedikit ragu. Apalagi Siba ini terlihat terobsesi dengan para lansia. Kemungkinan besar masih ada satu korban Siba lagi yang belum teridentifikasi. Dan setelah melihat profil dari Siba ini, sebelum dia menjadi perawat, Siba ini sempat menganggur selama 3 tahun setelah keluar dari perusahaan percetakan. Jadi Jaksa Hidemi penasaran apa yang sebenarnya dilakukan oleh Siba ini selama 3 tahun. Siang harinya, Jaksa Hidemi menemui ibunya di sebuah panti jompo. Ibunya ini mengalami demensia, di mana ibunya selalu mengulang-ulang pertanyaan yang sama berkali-kali.
Setelah kembali, Jaksa Hidemi mendapatkan petunjuk dari polisi yang baru saja menginterogasi salah satu rekan kerjanya Shiba di percetakan dulu. Nah, ternyata keluarnya Shiba dari percetakan dikarenakan dia harus merawat ayahnya yang mengalami demensia. Setelah merawat ayahnya selama 3 tahun, tiba-tiba ayahnya meninggal karena serangan jantung. Jadi Jaksa Hidemi bertanya, apakah korban yang belum teridentifikasi itu adalah ayahnya Shiba? Shiba di sini lalu cerita bahwa sejak kecil dia hanya hidup berdua dengan ayahnya. Ketika mendapat kabar bahwa ayahnya terkena demensia, Shiba memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya agar bisa sepenuhnya merawat ayahnya. Dia hanya bekerja paruh waktu untuk makan dan membayar sewa apartemen. Tapi karena penyakit ayahnya yang semakin parah, ayahnya sering keluar rumah dan tidak tahu jalan pulang. Hal itulah yang membuat Shiba ini sering kesulitan mencari ayahnya. Belum lagi ketika ayahnya ini mengamuk. Kondisi yang semakin memburuk itu membuat Shiba tidak bisa meninggalkan ayahnya untuk bekerja. Jadi mereka hanya mengandalkan uang pensiunan ayahnya. Tapi karena uang tersebut sangat kecil, ada kalanya mereka hanya makan sekali dalam 3 hari. Shiba sebenarnya mencoba mencari bantuan dari pemerintah. Tapi pemerintah menolaknya disebabkan karena Shiba ini masih bisa bekerja. Shiba sendiri bingung, jika terus begini maka mereka berdua perlahan-lahan akan hancur. Jaksa Hidemi lalu bilang, apakah itu alasan Shiba membunuh ayahnya? Agar terbebas dari tanggung jawab untuk mengurus ayahnya. Shiba bilang, Jaksa Hidemi bisa bilang seperti itu karena dia tidak tahu apa yang Shiba rasakan. Jaksa Hidemi tidak tahu betapa sulitnya kehidupan Shiba dan ayahnya saat itu. Memang, Shiba sering berpikir agar terbebas dari semua ini. Tapi ketika melihat ayahnya, dia selalu berpikir bahwa apa yang dia lakukan untuk membayar balas budinya ke ayahnya yang sudah merawatnya dulu. Suatu hari, ayahnya terjatuh dan hanya bisa terbaring di kasur. Karena kasihan ke anaknya, ayahnya Shiba ini meminta anaknya untuk membunuhnya saja. Ayahnya juga bilang bahwa dia tidak mengingat apapun tentang dirinya. Bahkan pikirannya juga kadang menjadi kacau. Baginya, hidupnya yang sekarang sangat menderita. Jadi jika Shiba menyayanginya, dia meminta Shiba untuk mengakhiri penderitaan ini. Mumpung ayahnya masih mengingat Shiba, jadi di saat-saat terakhirnya, setidaknya ingatan itu bisa dia simpan sampai ke akhirat nanti. Seminggu kemudian, Shiba pun menyuntikkan ayahnya dengan nikotin agar ayahnya terkena serangan jantung. Jaksa Hidemi lalu bertanya, lantas motif apa yang melatari Shiba untuk membunuh lansia yang lain? Shiba lalu bilang, selama dia bekerja di Yaga Care Center, dia seakan melihat cerminan dia dan ayahnya dulu. Dia melihat bagaimana mereka ini nampak putus asa dan sangat menderita. Bahkan di balik penderitaan tersebut, tidak ada yang mau menolong mereka. Jaksa Hidemi bilang bahwa bukan hak dari Shiba memutuskan orang hidup atau mati. Lagi pula, belum tentu keluarga korban akan menginginkan hal itu. Shiba lalu menantang Jaksa Hidemi untuk seminggu saja menjadi perawat para lansia, agar dia bisa merasakan apa yang orang-orang ini rasakan. Jaksa Hidemi bisa dengan mudah bilang seperti itu karena dia tidak merasakan penderitaan mereka. Jaksa Hidemi yang notabene kaya tidak akan bisa merasakan bagaimana menderitanya orang-orang miskin ini yang harus merawat orang tuanya. Jaksa Hidemi yang terus di pojokan seakan mengingat sesuatu, tepatnya jasad seorang kakek di awal film tadi. Siang harinya, Jaksa Hidemi dan rekannya menemui putrinya kakek Umeda. Di sini, putrinya kakek Umeda masih belum bisa percaya bahwa pelakunya adalah Shiba. Karena yang dia tahu, Shiba
merawat kakek Umeda seperti ayahnya sendiri. Di lain waktu, putrinya Nenek Miura juga dimintai pendapat. Tapi putrinya Nenek Miura ini bilang bahwa setelah apa yang dilakukan oleh Shiba, dia tidak merasa marah karena justru Shiba lah yang menyelamatkannya dari penderitaan. Mendengar kedua kesaksian itu, membuat Jaksa Hidemi mulai berpikir kembali bahwa apa yang dibilang Shiba mungkin ada benarnya. Saat ini, ibunya juga sedang sakit demensia dan dia taruh di panti jompo yang mewah. Jadi perawatannya akan sangat terjamin. Jaksa Hidemi mulai berpikir, apakah keputusannya untuk membawa ibunya ini ke panti jompo agar dia bisa terbebas dari penderitaan merawat ibunya yang demensia. Dia paham karena dia ini berkecukupan, jadi dia punya pilihan untuk melakukannya. Makanya mungkin benar bahwa dia tidak bisa merasakan penderitaan keluarga korban. Rekannya lalu bertanya, bagaimana dengan ayahnya Jaksa Hidemi? Jaksa Hidemi bilang bahwa ayah dan ibunya sudah bercerai sejak dia kecil. Jadi sudah 20 tahun lebih dia tidak bertemu dengan ayahnya. Hari berlalu, sidang pertama Shiba pun dilakukan. Tapi di luar, banyak sekali orang-orang terutama keluarga korban yang demo menentang hukuman mati untuk Shiba. Di persidangan ini, Shiba bilang bahwa apa yang dia lakukan dengan membunuh keluarga korban adalah kebenaran. Sama halnya dengan hukuman mati yang dia dapatkan ini. Dua-duanya benar, hanya cara pandangnya saja yang berbeda. Kesamaannya hanya satu, yaitu membunuh. Jadi jika kebenaran itu yang mereka percayai, Shiba meminta mereka untuk membunuhnya dan selamatkan dia dari penderitaan hidupnya. Seperti apa yang dia lakukan ke para korbannya. Tiba-tiba seorang anak korban berteriak bahwa Shiba seorang pembunuh dan dia meminta Shiba untuk mengembalikan ayahnya. Selesai persidangan, Jaksa Hidemi menemui ibunya kembali. Di sini, dia mulai ragu dengan keputusannya untuk menitipkan ibunya ini ke panti jompo. Dia masih berpikir, apakah ini caranya dia membalas budi ke ibunya. Ibunya lalu mengelus kepala Jaksa Hidemi yang membuatnya menangis. Jaksa Hidemi lalu menemui Shiba kembali. Shiba bertanya, apa urusan Jaksa Hidemi ini menemuinya lagi. Jaksa Hidemi bilang bahwa dia akan menceritakan kisahnya bersama ayahnya. Shiba masih bingung maksud perkataan Jaksa Hidemi. Jaksa Hidemi pun bilang bahwa secara tidak langsung dia sudah membunuh ayah kandungnya sendiri. Jadi jasad yang di awal film tadi adalah ayah kandungnya Jaksa Hidemi. Jasad ayahnya ditemukan 2 bulan kemudian. Jadi 3 bulan sebelum ayahnya meninggal, ayahnya yang kesepian mencoba berkali-kali untuk menghubunginya. Tapi Jaksa Hidemi tidak pernah mengangkat ataupun membalas pesannya. Jaksa Hidemi berkali-kali mencari alasan agar tidak bertemu dengan ayahnya. Andai waktu itu dia bertemu dengan ayahnya, mungkin ayahnya tidak akan meninggal. Atau setidaknya dia tidak akan meninggal dengan cara menyedihkan seperti itu. Jaksa Hidemi berkali-kali mencoba untuk menghilangkan penyesalan dan rasa bersalahnya. Tapi semakin coba untuk dia lupakan, malah semakin menancap di pikirannya. Perlahan, Jaksa Hidemi jadi paham bahwa apa yang dilakukan Shiba adalah kebenaran. Memang banyak orang di luar sana yang ingin penderitaannya berakhir. Nah, di scene ini sebenarnya masih abu-abu ketika Jaksa Hidemi memberikan origami ke Shiba. Nah, origami itu sendiri sering diberikan Shiba ke 41 keluarga korban saat melayat. Plot twistnya adalah, menurutku, Jaksa Hidemi akan meneruskan apa yang sudah dilakukan Shiba, yaitu membebaskan orang-orang dari penderitaan mereka dengan cara membunuh. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita filmnya.
Banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari film ini. Pain pernah berkata bahwa manusia tidak akan saling mengerti jika mereka tidak merasakan penderitaan yang sama. Kalau menurut kalian gimana? Apa yang dilakukan Shiba ini benar atau enggak? Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dejum.